Bismillahirrahmanirrahim. Beriring balam dengan merbah, terbang balam kemudian hinggap. Beriring salam dengan sembah, ucapan salam wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah warnanya, indah juga burung kenari. Kalau hamba boleh bertanya, apa maksud datang kemari? Ini jumpa imbang saya nih. Baru belajar. Jadi begini, Prof. Del Fitri Munir, SPTHTKL. Siap. Sultan ya. Ya. Jadi saudara-saudara sahabat sekalian, sekali ini Klinik Pantun Nusantara akan bercakap-cakap dengan seorang tokoh, sebenarnya tokoh kesehatan tetapi juga tokoh seniman. Nah, jadi kalau saya katakan ada penyimpangan-penyimpangan ini atau deviasi. Jadi sebagai seorang akademisi, Profesor Dr. Haji Del Fitri Munir, spesialis THT, kepala leher, konsultan, sudah kita kenal dan sudah diakui kompetensinya sebagai ahli THT. Terutama khususnya di bidang apa? Prof. Bidang hidung. Hidung ya, khususnya hidung dan alergi. Hidung dan alergi, ya, khususnya di bidang hidung dan alergi. Tetapi ada sesuatu yang menarik, karena saya pernah dengar cerita sosok Profesor Del Fitri Munir ini sejak mahasiswa adalah pemain band. Iya. Dan juga pernah juga kalau tak salah beliau sendiri cerita ke saya sudah lupa tahun berapa, mungkin tahun-tahun 2000-an itu, bahwasanya pernah Prof. Del ini waktu mahasiswa kedokteran di Universitas Andalas ya. Ya. Nah, Andalas pernah orang tuanya mematahkan gitarnya. Karena terlalu sering, lebih sering main gitar daripada belajar. Nah, coba Prof ceritakan sedikit bagaimana suka dukanya bermusik dan sekalian belajar. Iya. Baik, terima kasih Dr. Umar, sahabatku. Udah lama tidak jumpa ini. Iya, jadi saya enggak tahu nih turun talenta musik, enggak tahu, bukan dari orang tua. Seperti ini paman saya gitu ya. Suka kali lah main musik ini. Oh, orang tua nggak suka ya? Enggak suka dia. Oh, makanya dia marah ya. Nah, jadi paman. Cuma saya jumpa sampai umur 3 tahun aja lah gitu. Enggak tahu, mungkin talenta aja yang turun gitu. Jadi mulai dari SMP sudah mulai event sekolah. Di SMA udah cari duit. Nah, inilah dulu nih profesional. Cuma band-band kecil, band-band kampung gitu ya di Padang dulu. Oh, sudah bisa manggung-manggung lah gitu ya. Oh, udah manggung, pesta keliling kampung. Jadi istilahnya dulu di Padang itu band Cubadak Kantang. Jadi antar pesta kampung. Nah, itu. Jadi itu selama SMA. Nah, selama gitu. Dan selama SMA itu kan agak terganggu lah jadi tengok orang tua kan ini asik main musik aja kerjanya gitu kan. Kalau enggak mainnya 1 minggu tapi latihannya hari biasa kan gitu kan. Jadi pernahlah saya diancam sama bapak itu kan. Enggak betul ini katanya, enggak betul lagi nih katanya. Lebih banyak pula main musik daripada sekolah nih. Nah, jadi gini, dia sudah lama melarang saya sebetulnya. Dari SMP dan dia peringatin sebetulnya jangan belajar nomor 1. Iya, saya bilang kan. Tapi di kelas 2 SMA agak menurun nilai saya gitu. Nah, begitu. Ada pengaruh lah ya terhadap prestasi sekolah. Sebentar dengan jam saya. Sekarang 2 pilihan katanya. Kalau semester depan kamu enggak juara katanya, saya patahkan gitar Bu ya. Kalau kamu tidak juara juga silakan main-main terus katanya. Ini pula. Oh, begitu. Gitu. Diancam gitu. Diancam. Kalau ditantang begitu ya kita mati-matian juga lah belajar ya, di panggung pun kita belakang panggung belajar lah gitu kan. Oh, iya. Jadi nggak jadi dipatahkan. Oh, nggak jadi karena diancam gitu ya. Oh, jadi karena semester depannya sesuai dengan harapan lah nilai rapor kan. Nah, itulah jadi ceritanya gitu. Jadi sampai terus sampai kuliah ya jalan terus itu walaupun. Kemudian katanya pernah juga membentuk suatu band ya, band THT. Oh iya. Itu bagaimana itu? Nah, jadi gini. Memang bakat musik ini susah dipendam nampaknya Dr. Umar. Waktu kuliah pun profesional ya.
Kalau Ya, ya. di Padang tuh sampai sekarang masih ada Hotel Mariani, dia punya band itu, hotel band Mariani sampai sekarang masih ada lah. Kami angkatan-angkatan yang tua tahun-tahun 70-an dulu ya. Nah, waktu masuk PPDS THT gitu kan. Jadi saya tengok setiap pelantikan spesialis kan di departemen aja tempoh hari kan. Ya, Nah, ya. itu kan acaranya pidato-pidato itu aja kan. Jadi saya usulkan lah sama kepala bagian. Cuman kalau kita hiburan sedikit. Oh, setuju kali. Saya bawa lah keyboard saya setiap acara pelantikan. Oh, udah jadilah. Bukan hanya waktu pelantikan. Setiap hari satu, udah lah nyanyi kan. Kecanduan dosen-dosen kita itu. Ya lah, sebenarnya kan pada hakikatnya kan semuanya orang senang musik ya. Iya, jadi hari Sabtu udah saya bawa keyboard saya itu ya nyanyi kami rame-rame kan dosen PPDS gitu ya. Nah itu yang lanjutan dari itulah sebetulnya jika bakal lama-lama ada juga kawan-kawan PPDS yang suka main musik. Ah kita bentuklah grup THT Band. Nah itulah ceritanya Mas. Jadi itu semuanya dokter spesialis THT. Waktu itu bercampur-campur itu ada PPDS, ada yang sudah spesialis gitu. Tapi di bidang THT semua ya. Oh iya, oh THT semua. THT. Dan menerbitkan satu album ya, CD Oh ya. iya, ya. Ada satu CD ya. Saya dapat itu CD-nya. Oh dapat ya. Dan itu ketika anak saya ini yang nomor 4 kan akhirnya masuk ke Unimed jurusan pendidikan seni musik. Oh, Yang man. dulu sering memutar-mutar CD lagu THT Band itu di mobil, Aha. dia senang mendengar itu. Oh. Jadi rupanya dia akhirnya ke pendidikan musik ya karena dia ingin ke sana saya masukkan lah. Wah, cocok lah suka dia ya. Kemudian apakah setelah itu ada lagi membuat lagu-lagu? Iya, jadi gini, saya sebetulnya agak aneh juga waktu di SMA itu udah band keliling kampung itu ada yang aneh di band kami. Saya kalau menyanyi, saya kan didapuk sebagai penyanyi sama main bass itu. Saya tidak pernah menyanyikan lagu orang. Saya selalu Oh, menyanyikan pencipta lagu sendiri. Itu aneh. begitu. Jadi SMA saya udah bikin lagu gitu ya. Sampai Hmm. kuliah pun begitu juga bikin-bikin lagu dan ada yang dijual juga lah kepada penyanyi-penyanyi lokal maupun nasional ada juga waktu itu. Dan itu lagu himne FK Unan itu saya yang Oh bikin. iya. Nah, Dan lagu Fakultas Kedokteran USU kan juga. usul juga saya yang bikin ya gitu. Cuman saya agak kurang puas juga ketika diumumkan lagu itu seharusnya diumumkan penciptanya. Ya kan? Iya, iya. Ya. Jadi ada berapa lagu yang sudah Waduh, ah, waduh banyak sekali. kira-kira? Yang saya jual lagu Arci Ciptaan tuh dari waktu saya kuliah sudah jual lagu. Lagu ada yang lagu pop, ada yang lagu anak-anak zaman itu kan macam lagu anak-anak kan. Ada lagu Minang juga gitu ya. Tapi tidaklah meledak-ledak kali. Kualitasnya sedang-sedang aja lah gitu. Oh ya, karena lokal tingkatnya masih lokal. Nah, Kalau mungkin Prof Del berada di ibu kota mungkin lain ceritanya. ya. Ya kan? Kira-kira ada satu lagu sebaik lagu yang bisa dinyanyikan. Lagu anak-anak pun boleh. Karena lagu anak kan biasa pendek-pendek aja. Oke. Apa ya? Nanti aja Dr. Umar. Oh, oke. Saya ingat dulu dah. Saya ingat dulu. Karena Oh, udah iya. lama kali lagu itu kan. Jadi ini seperti kata syair Ya. Prof. Del Fitri ya. Katanya tanda sepasang ada kawannya. Oh gitu. Tanda berkumpul ada ketuanya. Nah. Tanda liang ada gelaknya. Tanda serumpun ada puaknya. Tanda berhimpun ada tanda bersambung ada simpulnya. Tanda senandung ada lagunya. Oh, ada. Tanda bersinar ada cahayanya, tanda dokter ada pasiennya, tanda penyair ada syairnya, tanda ilmuwan ada karyanya, tanda alim ada amalnya, tanda guru ada muridnya. Jadi Prof. Del Fitri ini sudah jelas, tanda seniman ada karyanya. Oh iya. Jadi kita katakan kita penyanyi, ya penyanyi itu kan ada yang menyanyikan lagu orang, Ya. bisa juga top dia. Ya. Saya ingat penyanyi pencipta lagu Sahrul Yusuf. Tarun. Sahrul Tarun. Satayu lah disingkat ya. Ya. Yang menciptakan lagu Mande. Mande Ya. Mande. Mande kemudian Gunung Singgalang Gunung Merapi itu ya. Onde Gunung Singgalang itu ya. Ya. Itu kan dia sebenarnya lagunya banyak dinyanyikan oleh Ali Kasim. Ya.
Tapi delikasinya yang lebih dikenal orang daripada Ya, betul. Ya. gitu ya. Nah, kemudian menurut uh, Prof. Del Fitri, apakah memang profesi musik dengan profesi dokter itu memang bisa digabungkan atau itu hanya kebetulan saja atau karena setahu saya banyak juga sejawat kita yang memang pemusik Ya, ya ya, seperti pemain-pemain band dari Tim King dulu di ya, ya, Medan ya, ya. betul. Nah, gimana kira-kira? Ya, kalau saya menilai dokter itu kan art ya. Ya, arts ya. Kalau seseorang itu seniman, apapun lah dia ya, mungkin dia karya dokternya berbeda ya, gitu ya. Misalnya ahli bedah ya, kalau bedahnya seniman, mungkin hasil bedahnya agak berbeda gitu ya. Oh, benar ya. Nah, begitu juga yang lain ya, seperti Dr. Umar ya, mungkin cara pendekatan pasiennya berbeda gitu ya. Ada nilai positifnya seorang seniman itu dia menjadi dokter gitu. Karena dokter itu kan juga art gitu ya. Ya, Art ya. dalam mendiagnosa, mengobat dan semacam-macam itu kan membutuhkan keterampilan art seni sebetulnya. Dan kalau menurut saya bukan hanya dokter, bahkan mungkin insinyur juga, arsitek kan Ya, juga perlu seni ya, ya, menggambar apa itu, merancang bangunan itu kan juga seni. ya, Seorang ahli pertanian juga. ya, Jadi artinya ilmu itu harus berbarengan dengan ya, seni. betul. Ya. Ya, Nah, jadi sebenarnya tidak salah juga kalau di Fakultas Kedokteran itu juga banyak eh, orang-orang seniman, bahkan eh, sastrawan pun katanya, para penyair pun katanya banyak yang dari luar bidangnya seperti Taufik Ismail itu dokter hewan. ya, Nah, kemudian penyair presiden penyair Indonesia itu Sutarji Kharjum Bahri, dia itu adalah sarjana betul. sarjana fisip. Ya, Nah, gitu. Nah, jadi artinya ternyata latar belakang pendidikan itu tidak menghalangi seseorang itu untuk mendalami sesuatu yang di luar bidangnya. Jadi yang saya bilang tadi menyimpang itu sebenarnya tidak menyimpang kali ya. justru Sering orang ya, memperindah jadinya. ya, cuman sering orang memplesetkan katanya ini mungkin Prof. Del Fitri ini profesinya musik, hobinya dokter. Betul ya. Gue kalau kawan-kawan begitu. Goyang Saya gitu. salah Nah, jurusan katanya. Gitu. Salah jurusan katanya Mar. salah jurusan ya. Ya, Iya. kalau saya bilang tersesat di jalan yang benar. Ah iya. Sedang saya bikin tulisannya itu sekarang. Itu ya. Iya, Nah, iya. bagus sekali karena itu ada sejawat kita juga Profesor Herman Hariman, Ya, 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 dia ya. kan pemain piano ya. Ya, benar, Dia kan benar. ada menulis juga itu tentang musik piano. Jadi Ya, ya, ya. bagus juga itu kalau Profesor Del Fitri membuat tulisan tentang musik. Dan saya dengar Profesor juga sudah membuat suatu naskah novel ya. Ah, iya, lagi nyiapkan ini. Justru yang kedua nih sebetulnya nih. Oh ya ya, kira-kira novel tentang apa itu secara umum? Kalau yang pertama itu mengenai apa ya? Sebetulnya ini untuk promote aja ya. Begitu banyak kawan-kawan kita yang tunarungu gitu ya, Oh yang kurang ya. terperhatikan oleh kita semua. Jadi saya mengangkat kisah itu untuk kita semua menghimbau lah kita semua memperhatikan kawan-kawan kita itu karena mereka butuh support dan mereka butuh support terutama dalam hal dana karena lumayan mahal lah untuk mensupport mereka untuk bisa bicara gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut ilmu pengetahuannya kekurangan mereka itu bisa tindak lanjuti, paling tidak mereka bisa mendengar ya atau berbicara ya. Ya, jadi gini, kita selama ini yang tuli berat yang memang betul-betul nggak bisa mereka dengar, itu kan kita operasi. Itu selesai masalahnya, Umar. Oh, Tapi di operasi bisa kembali bisa. mendengar. Kita Oh, udah banyak operasi di Medan ya dari 10 tahun lalu udah mulai. Cuma harga alatnya aja 300 juta, itu yang masalah. Jadi oh, di negara tetangga kita itu mereka dikumpulkan dana sosial satu negara gitu, dihimpun. Itu yang membiayain gitu. Nah, saya sebetulnya menghimbau kita membuat seperti itu. Nah, ini novel ini sebetulnya untuk menghimbau lah ini, menggugah kita. Saya pernah dulu menggagas seperti itu, ya tetapi kurang mendapat tanggapan ya. Nah, ini melalui novel saya surat aja lah jadinya. oh, Mudah-mudahan. benar ya.
Ya, sama seperti novel saya juga bercerita tentang diskriminasi pada anak yang mengidap HIV/AIDS. Oh Sehingga iya, dia diusir dari kampungnya, ya, dibakar rumahnya, kan gitu. Padahal penyakit itu tidak menular begitu mudah, tidak iya, seperti COVID. Nah, tetapi sudah masyarakat terus iya, menghukumnya secara sosial, padahal yang salah kan bukan dia. iya, Nah, jadi bagus juga itu. Memang nampaknya kita juga harus membuat penyuluhan di dalam bentuk sastra. Itu iya, nampaknya lebih lebih menarik. iya. Ya, mudah-mudahan segera terbit novel Prof. Del Fitri Iya. dan nanti kita bisa bertukar bertukar tulisan. Ah, Kalau saya, saya yang lama itu ini novel Tegar. oh ini ya, Nah, tegap ya, ini alhamdulillah. juga sudah diangkat menjadi film Ya, pendek oleh Universitas Islam Sumatera Utara. iya, Baiklah, barangkali sedikit saya singgung mengenai profesi Profesor Del Fitri tentang alergi. oh, Nah, iya, sedikit cerita tentang silakan. alergi. Apa itu alergi? Dan orang kan sekarang asal sikit-sikit, alergi, aku alergi nengok kau katanya. Jadi kan kira Lain lagi ya. itu yang lain lagi kan. Nah, kira-kira apa itu alergi? Iya, iya, iya. Jadi alergi itu sebetulnya kan memang apa genetik ya, bawaan kita dari lahir ya. Itu Oh, diturunkan bawaan. dari orang tua kita gitu ya. Ya. Itu sebetulnya kelainan di gen yang menyebabkan ada bahan-bahan yang kalau masuk di tubuh kita itu bereaksi tubuh itu berlebihan gitu ya. Memang Hmm. normal ya kalau ada yang masuk bahan apa saja yang mengganggu kita akan Ya. bereaksi, tapi ini berlebihan, makanya kita sebut dengan hipersensitif. Oh, Makanya gitu. penyakit ini sebetulnya nggak bisa disembuhkan juga karena genetik gitu ya. Nah, Oh, jadi lebih banyak sebetulnya penyakit ini dengan cara mencegah bagaimana supaya alergen penyebabnya itu seperti debu itu tidak masuk ke kita ya dengan menghindarkan debu lah gitu kan, atau obat-obat yang menekan alerginya gitu. Tetapi dia kalau kena lagi akan kembali lagi. Nah, ada oh, memang obat-obat yang bisa menekan itu. Sudah ada perkembangan baru sekarang gitu, Terumar. kalau dengan program D itu dulu ada desensitisasi, Ya, bahan alergennya itu diberikan sedikit-sedikit, itu apa bisa menghilangkan? ya, benar. Itulah yang saya bilang, ada cara penunggalangan untuk menekannya gitu ya. Tetapi sekian tahun dia akan naik lagi gitu. Nah, tetap aja. Oh, Itulah gitu. tindakan yang paling tinggi untuk alergi saat Iya, ini iya, yang bisa iya. dilakukan. Jadi diberikan alergen itu sedikit-sedikit, minggu sekali, 2 minggu sekali, tapi lama sampai 2,5 tahun gitu ya. Iya, Nah, iya. cuma nanti mungkin 5 tahun, 6 tahun dia mulai muncul lagi gitu ya. Nah, Oh, gitu. jadi yang Dan nggak ada. beberapa pernah juga saya mengirimkan tes alergi kepada Prof. Del Fitri. Tampaknya pasien alergi itu tidak hanya satu dua zat ya, biasanya banyak ya, bisa Oh, sampai 10 ya, 10 cuma, macam atau lebih ya. Ya, cuma ada yang dominannya gitu ya. Ada ya, yang ya, dominan, ada yang sedang, ada yang ringan. Kalau kita total kan puluhan kadang-kadang itu. Saya ya, menyediakan ya. itu sampai puluhan, 60, 70 tes gitu ya. Wah, gitu ya. Nah, supaya kita mencari mana yang berat, sedang, ringan. Tentu yang kita terapi yang berat ini aja gitu ya. Jadi yang berkaitannya dengan THT adalah si apa ini ya, Alergi hidung. Alergi hidung. sinusitis ya, Ya, alergi di hidung walaupun bisa juga untuk alergi di paru. di Kalau di paru paru. kan berbentuk asma dia atau di Ya, kulit dalam bentuk dermatitis ya gitu ya. ya, ya, Ada ya. terapi yang lebih maju lagi sebetulnya kita sedang penelitian ya, yaitu dengan stem cell. Oh, stem cell. Ya, sudah selesai penelitiannya, dia memang bisa. Jadi Oh, rupanya gitu. sel itu bisa mengendalikan. Yang cenderung naik bisa diturunkannya, yang rendah bisa dinaikkannya. Memang betul-betul suatu regulator yang prima itu stem cell. Ini baru kita penelitian dan sedang dikirim ke Scopus sekarang apa jurnalnya gitu ya. Itu yang Oh, terbaru. iya, iya. Sudah bisa dibuat di Medan ini? Sudah. Oh, belum baru ya kalau keluar dulu nanti. Ya kita lagi membangun labor stem cell di Rumah Sakit USU, Dr. Umar. Oh, iya, iya. Oh, bagus sekali itu. Ya, Mudah-mudahan ya. ya. Jadi ada satu. Terima kasih. Mungkin itu saja. Sementara nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lagi. Cuma saya ada membacakan satu bait puisi Ya. yang saya tulis
Judulnya Yang Sesungguhnya Bukan. Jadi saya ambil potongan aja. Orang berilmu yang sesungguhnya, bukan yang banyak detailnya, bukan yang bangga akan ilmunya, bukan yang banyak buku di rumahnya, bukan yang pintar ngomongnya, tapi yang nampak hasil karyanya, yang tidak pelit memberi ilmunya, yang tidak menyombongkan dirinya, yang rendah hati kepada sesama. Nah, nampaknya sosok Prof. Del Fitri adalah yang seperti ini. Jadi banyak buku, tapi bukan buku dia. Bagus. Jadi tadi Dr. Del Fitri mengatakan penyanyi, tetapi juga punya lagu-lagu. Masih ingat lagu yang anak-anak tadi? Ini aja tuh, Mar. Saya terus terang sejak akhir-akhir ini, mungkin 5 tahun terakhir, saya tidak menciptakan lagu biasa. Saya hanya menciptakan lagu religi. Dan nanti akan saya kirimkan nanti ke Senator Umar untuk bisa dimasukkan di klip ini, sebuah lagu religi karya saya nanti. Dan kalau bisa sedikit main saksofon. Di awal nanti kita di awalnya itu. Ya. Baik, demikian saja sahabat-sahabat seniman semua, bincang-bincang kita atau cakap-cakap kita dengan sosok ilmuwan dan juga seniman. Nah, namun seperti kata pantun, kalau ada jarum yang patah, jangan ditaruh di atas besi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan pula dilapor sama polisi. Nah, yang jelas kalau ada jarum yang patah, jangan sampai pula berkarat. Kalau ada kata yang salah, jangan sampai jadi beban dunia akhirat. Nah, begitu saja. Sekali lagi terima kasih. Ya, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlafar zikir di dalam diam, bergetar nadi setiap denyutan. Ku kirimkan cinta dalam kalbuku, hidup matiku hanya padamu. Bahana gemuruh dalam sunyi, kilauan cahaya menyambut malam, terpapar rindu di dalam angan, di singgasana tanpa mahkota. Dalam sunyi, kilauan cahaya bersambut malam, terpapar rindu di dalam angan,
di singgasana tanpa mahkota. Sungguh